Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang bertemakan interpretasi realitas budaya pada keyakinan atau kepercayaan. Baik, sebelum kita melangkah ke materinya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Muhammad Fauzan dari Ikom 21 kelas C. Baik, langsung saja kita masuk kepada materinya, yaitu poin pertama, realitas budaya Indonesia. Indonesia adalah negara dengan keberagaman etnis dan budaya. Setiap suku memiliki adat atau kebiasaan yang berbeda-beda dalam melakukan kehidupan sehari-hari dan upacara adat. Dengan menggunakan adat yang berbeda-beda dalam setiap pelaksanaannya. Dengan segala kemampuan yang dimiliki manusia, manusia mampu menciptakan suatu kebudayaan. Ada hubungan antara manusia dan budaya, yaitu budaya adalah produk manusia dan manusia itu sendiri adalah produk budaya. Dengan kata lain, kebudayaan ada karena diciptakan oleh manusia dan manusia dapat hidup dalam kebudayaan yang diciptakannya. Ketika dihuni, budaya akan terus ada. Budaya memiliki kegunaan yang sangat besar bagi manusia. Kebudayaan memiliki berbagai peran, yaitu yang pertama, suatu hubungan pedoman antar manusia atau kelompoknya untuk menyalurkan perasaan dan kemampuan-kemampuan lain. Yang kedua, sebagai pembimbing kehidupan dan penghidupan manusia. Yang ketiga, pembeda manusia dan binatang. Yang keempat, petunjuk-petunjuk tentang bagaimana manusia harus bertindak dan berperilaku di dalam pergaulan. Yang kelima, pengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak atau berbuat. Yang keenam, sebagai modal dasar pembangunan. Kebudayaan masyarakat dipengaruhi oleh kebudayaan yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Hasil kerja masyarakat itu sendiri memunculkan teknologi atau budaya material yang kegunaan utamanya adalah untuk melindungi diri dari lingkungan. Dalam hal melindungi diri dari lingkungan alam, manusia ditundukkan sejak bayi dan melindungi diri mereka sendiri sampai batas tertentu. Situasinya berbeda dalam masyarakat yang kompleks, di mana mereka mengerti huruf lebih tinggi. Hasil dari pekerjaan ini adalah sebuah teknologi yang menawarkan berbagai kemungkinan untuk memanfaatkan hasil alam dan bahkan menguasai alam. Kebudayaan tidak diwariskan secara biologis dan hanya dapat diperoleh melalui pembelajaran. Kebudayaan diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Hampir semua perilaku manusia adalah budaya. Luasnya domain budaya menimbulkan kekhawatiran tentang apa sebenarnya isi dari budaya itu. Para ahli memiliki pandangan yang berbeda tentang budaya, tetapi semuanya memahami bahwa budaya adalah satu kesatuan yang utuh. Unsur budaya hadir dalam setiap kebudayaan manusia di seluruh dunia. Baik, kita masuk ke poin kedua, yaitu kepercayaan atau keyakinan dalam lingkup kebudayaan. Kepercayaan adalah unsur budaya sangat penting dalam kehidupan manusia. Jadi, pentingnya berada di mana saja di dunia di bagian dari suprastruktur kehidupan masyarakat yang toleran. Oleh karena itu, C. Klukhon Suerjono Soekanto 1982, antropolog mengatakan, agama kepercayaan adalah salah satu unsur budaya yang sangat penting dan selalu hadir ada dalam kehidupan sosial. Sistem kepercayaan atau keyakinan secara khusus mengandung banyak sub-unsur lagi. Dalam rangka ini, para ahli antropologi biasanya menaruh perhatian terhadap konsepsi tentang dewa-dewa yang baik maupun yang jahat. Sifat-sifat dan tanda-tanda dewa-dewa, konsep tentang makhluk-makhluk halus lainnya seperti roh-roh leluhur, roh-roh lain yang baik maupun yang jahat,
hantu, dan lain-lain. Konsepsi tentang dewa tertinggi dan pencipta alam, masalah terciptanya dunia dan alam, masalah tentang bentuk dan sifat-sifat dunia dan alam, konsepsi tentang hidup dan mati, konsepsi tentang dunia roh dan dunia akhirat. Adapun kepercayaan dan ideologi, ajaran aturan agama, kisah-kisah sakral tentang dewa sering tercantum dalam buku-buku yang juga umumnya dianggap sebagai sastra suci. Sistem ritual khususnya mengandung aspek emosional yang sangat relevan dengan masalah antropologi, termasuk yang pertama, tempat upacara keagamaan dilakukan. Aspek yang pertama ini berhubungan dengan tempat-tempat keramat di mana upacara dilakukan, yaitu makam, candi, pura, kuil, gereja, langgar, surau, masjid, dan lain sebagainya. Yang kedua, saat-saat upacara keagamaan dijalankan, maksud dengan aspek ini adalah aspek yang mengenai saat-saat beribadah, hari-hari keramat dan suci, dan sebagainya. Yang ketiga, benda-benda dan alat-alat upacara. Aspek ini adalah tentang benda-benda yang dipakai dalam upacara tersebut, termasuk patung-patung yang melambangkan dewa-dewa, alat-alat bunyi-bunyian seperti lonceng suci, seruling suci, gendering suci, dan sebagainya. Sistem kepercayaan menjanjikan, yakni bayangan manusia dalam berbagai manifestasi di luar jangkauan akal dan pikiran manusia. Bentuk-bentuk ini tidak dapat dicapai melalui pikiran dan kemampuan pikiran. Oleh karena itu, manifestasi-manifestasi ini harus diyakini dan diterima sebagai dogma-dogma yang didasarkan pada iman dan kepercayaan. Bayangan dan gambaran ini termasuk dunia gaib yang mencakup banyak manifestasi seperti dewa, roh, dan banyak lainnya yang mengandung kekuatan gaib. Termasuk dalam rangka sistem kepercayaan ini adalah sosok manusia dari rangkaian peristiwa dan peristiwa lainnya yang terjadi di dunia ini terhadap orang yang telah meninggal. Baik, mungkin hanya ini materi yang bisa saya bawakan, bisa saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.